Hai Mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Ini video pertama aku untuk bikin budgeting kayak gini ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman yang gajiannya sama kayak aku, sekitaran UMR, yaitu sekitar 3,5 juta. Untuk bulan Februari sekarang alhamdulillah ada kenaikan sekitaran 200.000 lebih. Jadi alhamdulillah bisa buat dana cadangan gitu ya teman-teman. Untuk bulan sekarang kayaknya banyak banget pengeluaran, dan untuk tangganya sekarang sampai tanggal 28 kalau nggak salah ya. Jadi pengeluaran besar juga tapi tangganya nggak sampai 31. Alhamdulillah banget buat aku yang membagi-bagi keuangan supaya cukup sampai akhir bulan. Sebenarnya sebelum bikin video kayak gini aku juga sudah ngatur-ngatur keuangan ya, tapi bedanya cuman gak ditulis aja. Tapi untuk sekarang setelah ditulis ternyata ada lebih dari uang belanja aku sekitaran 149.000 ya. Jadi kebutuhan pokoknya aku akumulasikan, dihitung, dilebihin gitu ya teman-teman. Jadi dikira-kira ya, mudah-mudahan sih sebenarnya segitu gitu. Tapi kan kadang pengeluaran kita tiap bulannya nggak nentu ya. Kadang ada kondangan atau misalnya kita urusan ada kematian gitu ya, nyecep gitu. Itu kan di luar jalur kita belanja bulanan atau belanja mingguan. Nah ini aku gambar dulu supaya nggak bosen ya. Jadi aku orangnya nggak terlalu pinter ngegambar, tapi pengen supaya lebih cantik kelihatannya. Makasih banget buat teman-teman yang udah mampir ke channel Sederhana Ibu Rumah Tangga. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan memberikan manfaat ya. Kalau urusan gaji gimana kita mengaturnya ya, walaupun gaji kecil, kalau kita pinter ngatur keuangannya alhamdulillah bakalan cukup. Gimana sih caranya mengatur keuangan supaya cukup? Ya kita sesuaikan aja sama kebutuhan kita tiap bulannya ya, jadi jangan berlebihan. Kalau misalnya ada gajian langsung aja kita pisahkan 70% untuk kebutuhan pokok dan sisanya untuk kebutuhan sisanya gitu ya, jadi kebutuhan pribadi. Nah ini kita langsung aja tulis untuk budgeting rumah tangga untuk bulan Februari. Karena pendapatan kita sekitaran 3.500.000 yaitu gaji UMR, kita bagi untuk 6 orang di rumah kita ya, yaitu 4 orang dewasa dan 2 orang anak kecil. Kita alokasikan dalam metode presentasi 70% banding 30%. Jadi 70% itu kebutuhan pokok dan 30% itu kebutuhan tambahan gitu ya teman-teman. Kadang suka ada darurat gitu ya. Jadi 3.500.000 dikali 70% itu hasilnya sekitar 2.450.000. Jadi aku simpan kebutuhan aku, disimpan cukup gak cukup harus sekitaran 2.450.000 ya. Jadi aku mau simpan di dalam kolom kebutuhan, dipisahkan kebutuhan dapur, kebutuhan sabun, untuk belanja bahan makanan, pegangan suami, infak SMP dan SMRA, kemudian bayar listrik, air dan gas. Untuk kuota kita nggak masukin karena biasanya aku beli kuotanya dibayar sama pak suami ya kan teman-teman, jadi di luar gaji gitu. Kenapa kebutuhan pokok itu lebih besar, aku langsung pisahkan supaya nantinya nggak bakalan keganggu ke alokasi dana yang lainnya ya. Jadi kebutuhan sisanya biasanya berupa dana darurat atau ada misalnya uang jajan atau gimana, itu aku pisahkan. Dan setelah aku pisahkan ternyata aku baru tahu kebutuhan aku masih ada sisa setelah semuanya dijumlahkan. Seperti aku beli berasnya aku beli 1,5 karung itu harganya 475.000. Kemudian aku juga beli minyak harganya 100.000 karena dalam 1 kilo itu harganya 20.000. Jadi aku 1 bulan itu habisnya 5 kilo ya teman-teman. Kenapa banyak banget? Karena kan aku tiap hari bikin gorengan, jadi jarang jajan gitu ya. Jadi kalau misalnya di rumah pasti bikinnya cemilan. Kemudian untuk perbumbuan aku juga beli 200.000. Itu juga kalau barang bumbu-bumbunya lagi pada murah
Itu biasanya aku beli pas waktu belanja mingguan. Jadi 2 minggu sekali aku beli bumbu. Itu harganya sekitaran 200.000. Dan untuk kebutuhan sabun aku sekitar 200.000, termasuk sabun cuci, sabun mandi, kemudian super pel, kemudian aku juga beli sabun pencuci muka gitu ya teman-teman. Itu harganya sekitaran 200.000. Untuk belanja bahan makanan itu kita budgetkan 800.000. Dalam 1 minggu itu habis 200.000, karena biasanya aku belanja mingguan itu habisnya segitu ya. Jadi aku udah targetan 800.000 gitu. Dan untuk pegangan suami aku kasih 200.000 untuk beli bensin untuk ngisi motor gitu ya. Setiap 1 bulan sekali itu 200.000. Untuk impak SMP dan RA, untuk RA itu lebih besar daripada SMP, yaitu 100.000 ya teman-teman. Untuk SMP itu 50.000, karena kan anakku masuknya swasta gitu ya teman-teman, jadi lebih mahal. Jadi semuanya 150.000. Dan untuk listrik, air, dan gas, alhamdulillah listrik masih murah, kemarin dapat bonus. Jadi kalau misalnya kita bayar biasanya 70.000, sekarang cuman bayar 50.000. Dan untuk air itu 130.000, dan ditambah uang gas aku biasanya habis 4 tabung ya dalam 1 bulan, karena kan 2 rumah. Jadi sekitaran 90.000, jadi jumlahnya 276.000. Nah itulah rincian kebutuhan aku yang dikeluarkan setiap bulannya ya. Harga dan itunya semuanya sama, karena itu tiap bulan berulang gitu ya. Tapi kalau ada perubahan misalnya paling cuman sedikit, paling 1.000-2.000, kalaupun itu lagi pada mahal ya. Untuk listrik dan air biasanya dalam 1 bulan aku bayar 200.000, tapi untuk bulan sekarang karena ada bantuan dari pemerintah, jadi ada pemotongan dari bayar listrik. Alhamdulillah, sisanya bisa buat jajan anak-anak ya. Dan di bagian sini aku juga mau tulis pendapatan aku selain dapat dari uang gaji dari Pak suami, aku juga kan jualan snack. Jadi pendapatan aku selain di dalam gaji itu ada sekitaran 1 juta ya. Biasanya aku nanti simpan, kalau misalnya amit-amit kalau misalnya sakit, nanti kita nggak perlu pinjam sana sini karena udah ada dana cadangan. Dan kadang di sekolah itu suka ada bayaran yang berlebih ya, kayak beli seragam atau kitanya jalan-jalan. Biasanya aku ambil uangnya dari uang hasil jualan snack gitu. Itu hasilnya aku hitung kalau lagi rame ya teman-teman. Kadang misalnya dalam sebulan itu aku ngejualan juga biasanya sekitaran 500.000, alhamdulillah. Dan sekarang kita mau jumlah dulu dari kebutuhan yang keluar dari kebutuhan pokok kita, semuanya kita jumlah apakah keluar dari persentase yang seharusnya. Kalau misalnya pas, alhamdulillah. Kalau misalnya lebih, mungkin kita ambil dari dana yang di luar gaji pabrik ya gitu teman-teman. Nah ini kita mau hitung dulu. Dan hasil dari penjumlahannya hasilnya yaitu 2.401.000 ya. Alhamdulillah dari target kita 2.450.000, ada sekitar 49.000 sisanya. Alhamdulillah itu bisa buat nambah-nambah nabung ya teman-teman. Dan sekarang kita lanjutkan dalam keadaan kebutuhan pokok yang kebutuhan darurat gitu di luar di luar kebutuhan pokok di dapur. Seperti dana darurat biasanya aku simpan dari uang gajian itu sekitar 200.000. Nah di sini baru aku masukkan kuota itu 1 bulan sekitar 150.000. Kalau misalnya anak-anak lagi libur biasanya itu lebih dari segitu ya. Jadi aku ambil bulatnya aja kalau waktu anak-anak masih lagi sekolah. Jadi sebulan itu kuotanya 150.000. Dan aku juga nabung di celengan itu sekitar 150.000 kalau seharinya kita nabung 5.000 ya. Dan kita juga nabung di sekolah itu sekitar 5.000 sehari, karena dalam 1 minggu kita cuman sekolah 5 kali. Dan untuk jajan anak-anak itu untuk kedua sekolah itu sekitar 300.000 untuk SMP dan RA ya teman-teman.
Dan itulah kebutuhan di luar kebutuhan pokok. Jadi aku dimasukinnya ke dana darurat dan juga tabungan di rumah dan di sekolah ya teman-teman. Karena tabungan itu wajib buat jaga-jaga kalau misalnya ada sesuatu hal yang kita butuhkan. Jadi kita tinggal ambil aja. Setelah aku kurangi itu dari gaji yang 70% sekitar 2.450.000. Jadi 3.500.000 dikurangi 2.401.000 ya teman-teman. Jadi sisanya masih ada 1.099.000. Kemudian kita kurangi dari dana darurat yang tadi keluar ya, di luar kebutuhan pokok itu sekitar 925.000. Kita lihat hasilnya berapa, apakah masih ada sisa atau malah minus ya teman-teman. Mudah-mudahan sih masih karena ada sisa, karena kebutuhan kita untuk bulan Februari sekarang ini lumayan agak banyak ya teman-teman. Kalau dihitung itu sih sekitar dari Januari gitu. Dan ini sisanya yaitu 174.000. Alhamdulillah masih ada sisa. Jadi sisanya bisa disimpan ataupun bisa buat dana darurat yang lainnya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Jadi uang yang kita simpan untuk dana darurat bisa menjadikan tabungan yang 1 tahun sekali baru diambil ya teman-teman. Dan simpanan dari uang hasil dagang snack bisa disimpan untuk bayar cicilan HP atau belanja online. Kalau kita nabungnya konsisten gitu, bisa kita insya Allah ke tanah suci ya. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.